Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Regina Sukadi, NIM 22123557. Di sini saya akan membahas pertanyaan pertama, yaitu tantangan guru PAI di era society, dan yang kedua, tugas guru PAI di era society. Di era society, guru memiliki peran yang sangat dinamis dan krusial dalam menghadapi transformasi pendidikan yang dipengaruhi oleh teknologi, konektivitas yang semakin meluas, dan perubahan sosial yang cepat. Peran guru bukan hanya sebagai penyampai informasi atau pengetahuan, tapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang diperlukan untuk sukses dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi dan perubahan dengan cepat. Adapun juga tantangan yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Islam di era society yang ditandai oleh perkembangan teknologi dan konektivitas yang semakin tinggi mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi pendidikan agama Islam. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana guru pendidikan Islam dapat mengintegrasikan teknologi pendidikan dengan efektif dalam proses pembelajaran mereka. Pastikan bahwa siswa tidak hanya menerima pengetahuan agama, tapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk tujuan yang positif dalam praktik keagamaan sehari-hari mereka. Dalam menghadapi semua tantangan ini, guru pendidikan agama Islam di era society harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip agama Islam dan bagaimana menerapkannya dalam konteks modern yang semakin terkoneksi dan terdigitalisasi. Mereka juga harus memperbaharui keterampilan dan pengetahuan mereka agar tetap relevan dan efektif dalam mendidik generasi muda Muslim di era ini. Materi berikutnya terkait dengan mengapa peran guru di era 5.0 itu begitu penting. Berikut ada beberapa alasan mengapa peran guru pendidikan Islam tetap signifikan di era 5.0. Yang pertama terkait dengan pembentukan karakter. Di era 5.0 di mana teknologi mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia, guru pendidikan Islam tetap memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa. Mereka membantu siswa memahami nilai-nilai, etika, moral, dan prinsip-prinsip keagamaan yang relevan dalam kehidupan digital. Yang kedua, mengatasi tantangan moral. Nah, di era 5.0 membawa berbagai tantangan moral baru seperti isu privasi online, etika penggunaan teknologi, dan perubahan norma sosial. Yang ketiga, pemberian rasa kepedulian sosial. Guru pendidikan Islam juga dapat mengajar tentang pentingnya kepedulian sosial dalam era digital. Mereka dapat menginspirasi siswa untuk menggunakan teknologi untuk tujuan kemanusiaan dan kebaikan sosial. Yang keempat, terkait dengan pengembangan keterampilan kritis. Guru pendidikan Islam mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis isu-isu agama dan etika yang muncul dalam dunia digital. Yang kelima, pemberian perspektif agama. Di era informasi yang penuh dengan berita dan informasi, guru pendidikan Islam membantu siswa untuk mengkritisi dan memahami informasi yang mereka temui secara kritis dengan perspektif agama yang seimbang. Jadi peran guru di era 5.0 ini penting dalam membimbing siswa dalam konteks agama, moralitas, dan penggunaan teknologi yang bijak. Guru pendidikan Islam berperan sebagai model peran dan pemimpin spiritual yang membantu siswa dalam menghadapi kompleksitas dunia modern yang semakin terhubung secara digital. Materi berikutnya, siapa yang berperan penting dalam pendidikan agama Islam di era 5.0? Dalam pendidikan agama Islam di era 5.0, beberapa pihak memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pendidikan agama Islam tetap relevan dan efektif. Berikut ada beberapa pihak yang berperan penting dalam pendidikan agama Islam di era 5.0. Yang pertama, guru pendidikan agama Islam. Guru pendidikan agama Islam tetap menjadi figur kunci dalam pendidikan agama Islam. Mereka memiliki peran utama dalam mendidik siswa tentang ajaran Islam, nilai-nilai etika, moralitas, dan pemahaman agama dalam konteks era digital. Yang kedua, lembaga pendidikan agama. Sekolah, madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan agama lainnya memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan kurikulum yang memadai dan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk pendidikan agama Islam. Yang ketiga, orang tua dan keluarga. Orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan agama Islam. Mereka harus mendukung pendidikan agama di rumah.
mendorong praktik agama yang baik, dan memfasilitasi diskusi terbuka tentang nilai-nilai agama dalam konteks era digital. Yang keempat, masyarakat dan pemimpin keagamaan. Masyarakat Islam dan pemimpin keagamaan di tingkat lokal dan nasional memiliki peran dalam mempromosikan pendidikan agama Islam yang berkualitas. Yang kelima, media dan platform digital. Dalam era 5.0, media dan platform digital memiliki pengaruh besar dalam pembentuk pemahaman dan persepsi terkait agama. Yang keenam, pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa pendidikan agama Islam diintegrasikan dengan baik dalam kurikulum nasional. Yang ketujuh, siswa dan mahasiswa. Siswa dan mahasiswa peran aktif dalam pendidikan agama Islam mereka. Mereka harus berpartisipasi dalam pembelajaran, bertanya, dan mencari pemahaman yang mendalam tentang agama Islam dalam era digital. Nah, dengan kerjasama antara semua pihak ini, pendidikan agama Islam di era 5.0 dapat lebih efektif dalam mempersiapkan individu menghadapi tantangan dan peluang yang ada di dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan di mana pendidikan Islam dapat direalisasikan di era 5.0. Jadi, Islam dapat direalisasikan di era 5.0 melalui berbagai platform dan konteks yang semuanya mengambil manfaat dan perkembangan teknologi yang canggih dan konektivitas yang semakin meluas. Salah satu tempat utama di mana pendidikan Islam dapat diintegrasikan dan disempurnakan adalah di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah dan madrasah. Jadi di era ini pendidikan Islam di sekolah dan madrasah dapat mengambil keuntungan dan dari inovasi teknologi dalam pengajaran, seperti menggunakan platform pembelajaran online yang interaktif, memanfaatkan aplikasi pendidikan yang dirancang khusus untuk materi ajaran Islam, dan menyediakan akses ke sumber daya digital yang kaya tentang agama Islam. Hal ini hanya memungkinkan siswa untuk belajar dengan lebih efisien, tetapi juga memungkinkan guru untuk mengukur kemajuan siswa secara lebih terperinci dan memberikan umpan balik yang lebih baik. Selain itu, pendidikan Islam dapat direalisasikan melalui kursus online atau program pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan siswa mengakses materi ajaran Islam dari mana saja, bahkan di luar lingkungan sekolah atau madrasah tradisional. Ini sangat berguna dalam menyediakan akses pendidikan agama Islam bagi mereka yang mungkin tidak memiliki akses ke lembaga pendidikan Islam fisik atau yang ingin belajar secara mandiri. Media sosial dan platform berbagai video seperti YouTube juga dapat digunakan untuk menyebarkan konten pendidikan agama Islam. Guru atau ulama dapat membuat video ceramah, kajian, tutorial tentang berbagai aspek agama Islam dan membagikan secara online. Ini memungkinkan akses mudah bagi mereka yang mencari pemahaman agama Islam atau ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang Islam. Itu mempustakakan digital dan sumber daya online juga memiliki peran penting dalam pendidikan agama Islam di era 5.0 ini. Buku elektronik, artikel, rekaman suara, dan rekaman video tentang Islam yang diakses dengan mudah membantu siswa dan penelitian dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran dan sejarah Islam. Dalam rangka menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh era 5.0, penting bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam, guru, komunitas, dan individu muslim untuk memanfaatkan teknologi dan platform digital dengan bijak untuk mempromosikan dan memfasilitasi pendidikan agama Islam yang berkualitas dan relevan di tengah dunia yang terhubung dan digitalisasi ini. Dalam konteks perubahan tugas dan peran guru pendidikan agama Islam belum umum digunakan, namun peran guru pendidikan agama Islam dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Perubahan tugas dan peran guru pendidikan agama Islam biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perkembangan kurikulum, teknologi, perubahan sosial, dan pendekatan pendidikan yang berkembang.
Jadi, peran dan tugas guru pendidikan agama Islam di era globalisasi ini harus dimulai dari sekarang, mengingat perkembangan zaman yang semakin lama semakin canggih dan generasi muda sekarang lebih banyak tahu tentang digital. Agar terhindar dari pengaruh negatif teknologi, untuk itu kita sebagai calon pendidik dituntut harus lebih kreatif dan inovatif dalam perkembangan teknologi yang ada.